warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti sosialisasi program guru penggerak yang saya sedang menjalani. Baiklah, nama saya Endang Widawati. Saya calon guru penggerak angkatan keempat dari Kabupaten Banyuasin 3, tepatnya SMA Negeri 3 Banyuasin 3. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang modul yang telah saya pelajari, khususnya yaitu modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan modul 1.4 yaitu tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Baiklah, sebelum saya memulai untuk menjelaskan materi yang akan saya jelaskan ini, saya ingin bertanya tentang persepsi Bapak Ibu tentang tujuan dari pendidikan itu sebenarnya apa? Tujuan dari pendidikan itu mendidik dan mengajar. Ya, dari kata mendidik, apakah yang bisa kita tarik kesimpulannya? Ya, memperbaiki akhlak. Nah, memperbaiki akhlak. Oh ya, karena sekolah kita sudah menerapkan sekolah penggerak, pasti Bapak Ibu tahu apa itu tujuan pendidikan kita saat ini, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu profil pelajar Pancasila apa? Ada 6, benar. Ya, nanti kita akan mempelajarinya profil pelajar Pancasila. Baiklah, tujuan pendidikan kita adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pancasila yang sedang kita wujudkan ini sebenarnya selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun kodrat-kodrat baik yang melekat pada diri peserta didik, sehingga ia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Apa sih maksudnya? Pasti pada bingung kan? Maksudnya adalah seperti ini. Ya, maksud dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut adalah 1. Pendidikan merupakan tempat persemaian kebudayaan. Ya, apa sih maksudnya? Maksudnya adalah kita guru, kita kan membawa budaya masing-masing dari rumah tentunya kan. Misalnya saya terbiasa di rumah misalnya membuang sampah pada tempatnya, maka kita akan kasih bawa budaya tersebut ke sini kan. Apa yang kita dilakukan di rumah pasti akan kita lakukan di sekolah. Akan tetapi budaya satu individu dan individu yang lain akan berbeda karena banyak hal yang mempengaruhinya, termasuk lingkungan keluarga tempat ia menghabiskan sebagian besar waktunya. Sama dengan kita. Nah, untuk itu kita tidak bisa menyamaratakan peserta didik. Jadi misalnya kita si A dengan si B kita samakan metodenya, tidak bisa. Karena dia harus berbeda karena individu mereka masing-masing adalah individu yang unik. Iya. Nomor 2 yaitu kebudayaan terus berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, sebagai guru kita harus mampu menuntun kodrat alam dan kodrat zaman. Apa sih maksudnya? Coba 10 tahun yang lalu atau ibu pernah merasakan kecil kan? Iya. Waktu ibu kecil apakah sudah main HP? Belum. Apakah sudah nonton TV? Belum. Nah, pada saat ini lihat anak kita SMA. Apakah kita sudah mulai menggunakan teknologi dan pembelajaran sekarang? Ya, padahal seingat saya dulu waktu saya SD, SMP, SMA semuanya melakukan ceramah tatap muka, tapi sekarang kita sudah menggunakan HP. Artinya kita berusaha untuk dia menghadapi kodrat zaman dan kodrat alam terus berkembang juga. Biasanya dulu kita cuma nyuci bajunya pakai apa? Pakai sekarang pakai gini ke sungai, dan sekarang kita di rumah sudah punya masing-masing mesin cuci dan kamar mandi dan sebagainya. Oke, nomor 3, pendidikan bersifat menuntun bukan memaksa. Jadi seperti ini. Diibaratkan pendidikan itu adalah sawah, petani, dan ladang. Guru itu adalah petani, sekolah itu adalah sawah, dan siswa itu adalah padi. Ya, kalau Bapak Ibu punya sawah mungkin ya pasti tahu kan ya. Kalau setiap bibit itu pasti beda variannya kan. Ada yang mungkin bibit padi yang akan menghasilkan benih padi yang harum, yang bagus. Ada yang sedang, ada yang tidak jadi. Iya, ada yang nanti kalau jadi padi patah-patah kan. Kasihnya
berbeda, jauh, bisa nggak? Atau jadi katakan misalnya gitu, bisa nggak? Tidak, ya. bisa. Iya, yang bisa dia ya ibaratkan guru tadi ya, jadi guru hanya bisa menuntun peserta didik. Jadi guru hanya bisa memberi pupuk, mencabutin rumput, membajak dan sebagainya, merawat sampai padi itu tumbuh dan dapat dipanen. Nah, begitu juga peserta didik. Peserta didik itu sejak lahir sudah membawa catatan, coretan-coretan di kertasnya. Di kertas putih itu sudah berisi coretan-coretan. Tugas guru adalah menebalkan coretan-coretan tersebut agar peserta didik tumbuh budi pekerti luhurnya. Dan yang karakter yang buruk itu kita minimalisir. Apakah bisa kita hilangkan? Tidak. Tidak. Contohnya saya sebenarnya takut, saya penakut. Sampai saat ini saya masih takut, cuma saya bisa meminimalisirnya karena saya ingat, oh ya, saya sudah dewasa dan sebagainya. Apakah itu hilang dari diri saya? Tidak. Tidak. Cuma peran guru bisa meminimalisirnya, bisa mengurangi, ya. Tapi itu tidak bisa kita hilangkan. Nah, sama kayak padi tadi, dia akan tumbuh subur, kita bisa pupuk, tapi hasilnya tetap apa yang sesuai dengan dia, tapi bisa dengan kualitas yang lebih baik. Seperti itu, tidak bisa padi jadi ketan, tidak bisa. Itu dia, itu maksudnya. Oke, next. Pendidikan memerdekakan anak lahir batin. Harusnya anak itu datang ke sekolah senang, merdeka. Iya. Walaupun kita dibatasi dengan kurikulum dan sebagainya, tapi kita tetap bisa membuat anak belajar itu secara merdeka, bahagia. Nah, makanya mulai saat ini mungkin kita sebagai guru agak-agak mengurangi namanya menunjuk-nunjuk anak, membuli anak, meminta kontak dan sebagainya. Next. Karena tadi individu itu manusia yang unik, jadi nggak bisa menyamakan satu individu dengan yang lain. Selanjutnya pendidikan harus menyenangkan karena kodrat anak adalah bermain. Nah, sekarang kalau ibu bapak mengajar, apakah suka memakai permainan? Ya. Kadang-kadang tujuannya apa? Biar menyenangkan. Iya, biar menyenangkan, karena pada dasarnya pendidikan itu adalah bermain. Ya, tapi bermainnya kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita. Jangan sampai kita bermain yang di luar konteks gitu. Misalnya kita ngajar, misalnya saya mengajar materi tentang speaking, congratulations, tapi saya aja kadang-kadang main lompat tali gitu kan gak nyambung ya. Jadi harus sesuai. Misalnya diajak anak-anak ungkapan congratulations, mereka di sini bermain peran, yang satu pakai toga dan sebagainya. Jadi mereka seolah-olah merasakannya. Selanjutnya yaitu pendidikan menanamkan budi pekerti pada anak. Iya, budi pekerti luhur, itulah tujuan pendidikan kita. Seperti yang dikatakan oleh Bu Latifah tadi adalah akhlak. Sama seperti kata Bu Rani tadi adalah mendidik. Tujuannya adalah apa? Untuk mewujudkan budi pekerti luhur. Budi pekerti itu adalah kita rasakan rasa dan cipta. Rasa mengolah pikiran, rasa, hati, akhlak, tingkah laku dan pikiran, agar anak bisa menciptakan suatu karya, bisa menciptakan suatu dengan semangat, bisa belajar dengan semangat. Nah, itulah tugas kita sebagai guru, harus mewujudkan budi pekerti yang luhur. Selanjutnya, peran guru. Peran guru itu sesuai dengan semboyannya Ki Hajar Dewantara adalah Ko Tulodo, Imadio Mangunkaso dan Tuturi Handayani. Apa itu artinya? Imadio Mangunkaso. Di depan guru memberi contoh, di tengah guru memberi semangat, di belakang guru mendorong. Itulah tugas guru. Nah, terakhir yaitu tentang pendidikan bersifat among. Nah, jadi among apa sih among? Mengayomi, membimbing. Jadi intisarinya pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara adalah kita sebagai guru ini harus menjadi role model, harus menjadi contoh, harus membimbing, harus membina, mengayomi, memberi contoh, itu yang utama. Nah, kalau semua itu terwujud, maka kita sudah bisa mencapai tujuan pendidikan tadi, yaitu
profil pelajar Pancasila. Gimana sih caranya? Caranya adalah dengan mewujudkan budaya positif. Maha Esa, kreatif, bertanggung royong, kritis dan mandiri. Ya oke. Beriman dan bertakwa itu termasuk hubungan antara sesama manusia, sesama dengan Allah dan juga dengan alam sekitar. Ini ya budaya positif ya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita sebagai guru dapat melaksanakan tujuan dapat apa sih budaya positif? Iya, hal-hal yang bersifat positif, nilai-nilai positif, karakter baik. Apakah menurut ibu bapak di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif? Belum 100% masih setengah. Iya, baru belajar. Apakah kedisiplinan kita contohnya di sekolah ini ya, kita masih dibatasi dengan sistem poin? Apakah menurut bapak itu sudah merupakan kedisiplinan yang diharapkan dengan Ki Hajar Dewantara? Tidak. Kedisiplinan itu seharusnya tumbuh dari motivasi peserta didik sendiri, bukan kita kamu nggak masuk potong 3 poin, kamu nggak ini potong berapa poin. Akhirnya yang ada mereka terpaksa, terbebani. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan tidak memaksa. Nah, jadi kita bagaimana harus menumbuhkan karakter positif itu dari diri siswa. Nah, sebenarnya ada 3 hal sih. 3 motivasi perilaku manusia mengenai Wilson. Yang satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau kecemasan tadi. Nah, menurut analisa saya, siswa SMA 3 Banyuasin 3 ini sekarang masih tahap 1, menghindari ketidaknyamanan karena hukuman. Karena kalau melanggar mereka masih dipotong poin. Ada sih yang sudah mungkin menerapkan motivasi, tapi hanya sekitar berapa persen. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, berkaitan dengan imbalan penghargaan ini, menurut teori stimulus respon ini, bahwa sebenarnya penghargaan itu menghukum kita. Ya, jadi penghargaan itu dapat membuat murid hanya melakukan sesuatu. Iya, karena dapat hadiah, karena dapat ini gitu, karena dipuji guru gitu ya. Nah, sebenarnya mulai saat ini mungkin kita sebagai guru harus lebih lebih memilah-milah lah dalam memberi penghargaan. Bukan berarti kita tidak mengapresiasi siswa, tidak. Tapi kita harus lebih memilah karena takutnya motivasi yang muncul bukan dari diri, melainkan hanya untuk mendapatkan penghargaan. Yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini motivasi yang diharapkan sungguh dari peserta didik. Jadi mereka ada motivasi dari dalam dan untuk diri sendiri. Mereka tahu aku harus diri. Ya. Nah, tapi juga menurut kata Ki Hajar Dewantara, kalau misalnya mereka tidak mau gitu ya, mereka tidak bisa menumbuhkannya. Sudah kita sebagai guru dulu tapi yang berubah ya. Setelah kita memberi contoh positif, kita membimbing, masih tidak bisa, boleh kita memberikan motivasi dari luar. Tapi bentuk motivasi tersebut juga harus disesuaikan. Nah, ini kan semester baru ya, semester baru. Biasanya apa yang Bapak Ibu lakukan di kelas pas hari pertama? Apakah langsung aja pengenalan atau apa? Pendekatan dulu. Pendekatan. Seperti apa Bu pendekatannya? Ya, kita memperkenalkan apa yang bakal kita lakukan pembelajaran kita selanjutnya ke depan ke anak. Jadi memotivasi anak bagaimana caranya mereka itu bisa menerima kita dengan senang. Jarang anak-anak tuh kadang melihat kita itu melihat bed tidak senang, apalagi mata pelajaran kadang-kadang. Iya, apalagi matematika. Nah, itulah. Jadi kan kita jelaskan dulu materi yang akan kita sampaikan ke anak-anaknya. Kita tanya dulu ke anak-anaknya mau yang bagaimana cara mengajarnya. Kita kan sekarang merdeka belajar. Jadi baliknya ke anak. Jadi kita tanya dulu ke anak-anaknya maunya bagaimana. Kalau itu bisa kita terima, anaknya juga terima, kita lanjutkan. Kalau merekanya pengennya lain dari yang lain, tetap kita isutin. Iya, pokoknya iya. Disepakati ya, sangat menginspirasi sekali yang dibilang sama Bu Rani ya. Berarti Bu Rani sudah melaksanakan ya, sudah melaksanakan Merdeka Belajar dan mungkin besok dia akan menjadi guru penggerak berikutnya. Amin. Bukan Bu Rani, silakan ada daftar di SIM KB. Nah, kesepakatan
kita ngomong-ngomong tentang kata Bu Lela tadi tentang kesepakatan ya, kesepakatan kelas ya. Apa yang ditulis di kesepakatan kelas? Biasanya peraturan ya. Apa misalnya? Jangan datang terlambat gitu. Apalagi yang nggak buat PR yang lain dikasih sanksi. Sanksinya biasanya dalam bentuk apa? Tugas, oke ya. Bisa nggak mulai sekarang kita menyamakan persepsi bahwa kita jangan buat kesepakatan kelas, kali kalimatnya kita balik menjadi keyakinan kelas. Kalau di kesepakatan kelas biasanya kita buat dalam bentuk negatif ya. Jangan datang terlambat. Kalau banyak yang tidak boleh. Tidak merdeka itu artinya. Ya benar, tidak merdeka itu. iya. Sekarang ini saran saya dari saya ya, mumpung ini mulai ajaran baru, semester baru. Pertama kali datang silakan curah pendapat. Apa itu curah pendapat? Boleh dalam bentuk kertas, dibentuk kelompok atau secara klasikal boleh. Tulis apa keinginan anak-anak. Inginnya apa dari mereka sendiri. Dari situ kita bentuk menjadi suatu keyakinan kelas yang isinya jangan peraturan, jangan hukuman, tapi dalam bentuk positif. Iya. Contohnya, misalnya, jangan mengambil barang orang lain. Kita ganti apa? Saling menjaga milik orang lain. Saling menjaga milik bersama gitu. Atau saling menghormati hak orang bersama. Iya. Kata-kata yang positif. Iya. Ya. Karena pada intinya kita harus menumbuhkan budaya positif. Jadi semuanya harus positif. Termasuk mindset kita ke anak-anak harus positif. Misalnya sekarang kita masih berpikiran bahwa si A itu anaknya bodoh. Lihat aja nilainya bla 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 bla. Padahal sebenarnya bisa jadi dia mempunyai kemampuan di hal yang lain. Jadi kita tidak bisa menjudge kalau dia bodoh. Kita buat di sini. Apa ya yang bisa kita gali dari si anak gitu? Oh misalnya dia tidak terlambat, kita mendorong namanya gitu. Jadi rubah mindset negatif, rubah. Kita sendiri harus rubah mulai sekarang dengan menggunakan mindset positif. Ya. Anak itu beratnya, hilangkan kata pikiran itu. Anak itu mempunyai suatu hal yang bisa digali. Apa? Tinggal kita cari. Ya. Iya. Jadi keyakinan kelas pun dibuat dengan menggunakan kalimat-kalimat positif. Jangan menggunakan kata jangan. Iya, sanksi, hukuman, jangan. Ya, buatlah dengan menggunakan kalimat-kalimat positif agar juga menghasilkan pikiran-pikiran positif. Sebenarnya anak-anak itu mempunyai 5 dasar kebutuhan hidup. 1, kebutuhan makan, bertahan hidup. Misalnya contohnya mau makan, mau minum, mau aman, ya, punya kecukupan sana tangan, papan dan sebagainya. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Nah, ada nggak ibu pernah melihat di kelas itu ada anak yang beda lah gitu ya, dari perempuan dari mana gitu? Pernah nggak? Ya, pasti ada. Ya pasti ada. Ya contohnya ada salah satu siswa saya di 12 IPS 1 itu, pasti ibu sudah tahu sebagai guru BK ya. Kalau saya lihat sebenarnya anak itu kurang cinta dan kasih sayang. Nah, tugas guru, tapi jangan cinta dan kasih sayang dan tetap sebagai guru ya. Nah, nanti juga kita akan membahas tentang posisi guru. Selanjutnya ada namanya penguasaan. Nah, pernah nggak ada anak yang apa ya? Pada dasarnya menurut saya sih anak-anak tuh pengen dianggap kalau dia tuh bisa ya, benar nggak? Walaupun dia dapet kecil pun pengen tetap dianggap bisa gitu. Nah, itu salah satu kebutuhan yang penguasaan. Kalau kita misalnya dia down, nilai ulangannya dapat 50, misalnya itu kita bilang, kamu dapat 50. Apa yang akan terjadi pada anak itu? Down, dia tidak akan berusaha. Iya. Nah, sebaliknya kita harus memotivasi. Sudah bagus nilainya, cuma mungkin perlu ditingkatkan belajarnya. Apakah cuma sampai di situ? Tidak. Itu tugas guru banyak banget. Jangan berhenti sampai di situ, tapi kita terus memfollow up. Satu lagi yaitu kesenangan. Nah, ini dikaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, yang sebenarnya belajar itu bermain. Jadi sebenarnya yang harus kita lakukan adalah menciptakan suasana yang menyenangkan, enjoy. Anak-anak bahagia di kelas. Jangan sampai
Mereka sudah tegang duluan atau lari duluan, gitu kayak saya dulu. Iya. Nah, terakhir yaitu tentang kebebasan. Ya tadi kebebasan. Jadi mulai saat ini coba kita bertanya kepada anak apa tentang kita melakukan refleksi. Nah, mungkin sudah melakukan refleksi ya selama ini. Coba lebih lagi dilakukan refleksinya mungkin seminggu sekali atau kalau sempat ya. Tanya apa sih yang perlu saya tingkatkan gitu. Apa sih kekurangan saya? Apa sih yang bisa membuat kamu metode, materi, atau mungkin teknik, strategi, atau game seperti apa gitu mungkin. Dan penyajian gamenya pun misalnya hari ini menggunakan game quizzes. Besoknya kita menggunakan misalnya whiteboard worksheet atau word game. Banyak sekali sebenarnya kalau kita mau belajar aplikasi-aplikasi yang ada di internet yang bisa kita pakai. Nah, selanjutnya dalam penegakan kedisiplinan ini di sekolah kita sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol. Sebenarnya gini, kalau kita nyuruh anak-anak gitu ya, sebenarnya mereka tuh mau nggak sih ngelakuinnya? Ikhlas nggak sih? Gantung ya, kita hukum, kamu bersihin WC. Sebenarnya ikhlas nggak mereka ngelakuinnya? Enggak kan? Ya, terpaksa. Nah itu 5 posisi kontrol nomor 1 yaitu kamu. Kamu datang telat bersihin WC. Kamu nggak ngerjain PR. Tulis tugas ini sampai 1 buku dan sebagainya gitu ya. Nah itu posisi penghukum guru yang seperti itu dan kalau bisa kita tinggalkan sama-sama. Posisi kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Pernah nggak? Kasih pernah nih, apalagi mereka nih. Kamu bilangnya gini, misalnya si Ella ya, saya anggap murid nih. Nah, kamu gimana sih? Kamu nggak kasihan apa sama ibu? Kan ibu sudah ada balain datang tepat waktu, tapi kalau tidak datang hari ini cuma buat tunggu kamu waktu tugas, tapi kamu nggak ngisi tugas. Gimana sih kamu? Nah, apa yang akan kalian rasakan? Apa yang akan kalian rasakan sebagai murid? Masa bersalah kan? Coba sekarang aku, siapa yang gak pernah nerapin ini? Saya pernah. Iya, karena saya pikir aku jauh datang belajar sekian dari pagi sampai siang, tunggu ini juga ya. Iya. Dengan ada yang membelas, ada kita kan ya, iya supaya anak kasihan sama kita kan ya. Apakah itu bagus? Tidak sebenarnya, karena anak akan merasa dirinya sebagai orang yang sangat bersalah dan dia akan membenci dirinya sendiri, merasa dirinya tidak berharga dan sebagainya. Anak kendal, mungkin selama ini kita menganggap hal ini bagus ya. Mari kita dengan sopan, dengan lembut, dengan tutur kata yang halus kita menyampaikan, tapi kedepannya akan mempengaruhi psikologis si anak. Nah yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah ini yang sering saya lakukan. Hai, Kak, bagus sekali hari ini jilbabnya. Ngomong-ngomong juga bagus, sudah ngerjain PR belum? Belum. Ngapa kamu nggak ngerjain? Mau ibu bantu? Boleh. Nah, sebagai teman enak ya, anak-anak senang dengan kita pasti kan? Iya. Nah, tapi menurut bapak ibu bagus nggak? Ada sisi bagusnya, ada sisi tidaknya. Sisi tidaknya apa? Anak bakal bergantung dengan kita. Tidak ada tanggung jawab. Iya, anak kurang tanggung jawab, menyepelekan kita juga lama-lama ya. Iya. Nah, Kamu dekat tadi. iya karena kita dekat. Jadi seolah-olah kayak temen. Temen ya sudah bisa ngapain gitu ya. Karena kita tetap juga harus membina hubungan antara guru dan siswa gitu. Nah ini ketiga posisi ini diharapkan dikurangi. Tidak, kalau bisa tidak. Ya. Apa sih solusinya? Nanti kita akan ada solusinya. Nih, yang keempat adalah mentor, pemantau. Misalnya ada anak-anak datang. Jam berapa ini masuk? Kita masuk jam berapa, Bu? 7.15. Anak datang jam 7.30. Jam berapa ini? 7.30. Kamu tahu terlambat berapa jam? Berapa menit? 15 menit. Nah, saya juga pernah punya data. Kemarin kamu terlambat juga 15 menit. Hari ini kamu terlambat 15 menit. Apa? Kenapa kamu terlambat terus? Dengan nada yang lempeng, Pak ya. Kenapa kamu terlambat terus? Apa
Apa yang akan kamu lakukan untuk menjaga keselamatan kamu? Oh, saya akan ngapa bu? Jangan kasih ngomong gitu ya. Nah itu pengen tahu. Selanjutnya yang terakhir yang sangat diharapkan adalah posisi sebagai manajer. Kasih gampang aja ya. Ini yang coba kita keluar dulu ya. Misalnya keluar ya, saya sebagai manajer nih. Oh di sekolah manajer bu, semuanya siswa. Ya. Oh nih ya. Jam berapa ini nih ya? Jam 7.30. Oh, kamu tahu kita masih jam berapa nih ya? 7.15. Jam 7.15. Nah, ini ya, kita bisa menerapkan solusinya nanti loh. Solusinya dengan yang namanya segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu menstabilkan identitas salah, menstabilkan identitas dan keyakinan kelas. Nah, jadi ya, pertama kita mulai dengan segitiga restitusi, validitas, tindakan yang salah. Ya, Nia tahu kita masuk jam berapa? 7.30. Kamu tahu kesalahan kamu apa? Telat berapa menit? 15 menit. 15 menit. Oke. Oh iya. Ini kita ke poin kedua. Yaitu menstabilkan identitas. Kamu tahu kan kalau kamu siswa SMA Negeri 3 Bagian Sembilan? Kamu tahu peraturan yang ada di tempat kita? Iya, apa salah satu contoh peraturannya? Disiplin, yaitu datang tepat waktu. Nah, ya, siapa Nia yang datang telat. Masih banyak siswa yang lain yang suka datang telat, yang beberapa kali datang telat. Tapi, apakah menurut kamu ini tindakan yang baik? Tidak. Nah, ini fase kedua. Validasi tindakan yang salah. Ini fase ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Sebelumnya kita harus tahu dulu ya akar permasalahannya apa ya. Apa yang menjadi alasan kamu datang telat hari ini? Pergi ke sekolahnya jalan kaki, Bu. Oh, jalan kaki. Berapa jauh jarak rumah kamu dari sekolah? Lumayan nak sejam. Nggak sejam. Oke, mau sejam ya. Biasanya kamu ke sekolah naik apa? Naik angkot. Naik angkot. Hari ini kenapa tidak naik angkot? Angkotnya udah lewat-lewat. Angkotnya nggak lewat-lewat. Kesiangan. Kesiangan bangun. Nah, kita terus gali. Kenapa kamu kesiangan bangun? Begadang. Nah, begadang. Kenapa ya kamu begadang? Nonton TV. Oh, kamu suka nonton TV? Suka. Film apa yang kamu tonton? Iya. Film Indonesia. Oh, film Indonesia. Apakah setiap malam ada film itu? Ada. Ada. Gimana solusinya supaya kamu besok enggak? Nah, solusi kita nyuruh anak mencari solusi sendiri. Gimana solusinya supaya besok kamu ada telat lagi? Tidur lebih cepat dari sebelumnya. Tidur lebih cepat dari sebelumnya. Kamu ingat nah ini ya, yang terakhir nih menanyakan keyakinan kelas. Kamu ingat nggak keyakinan sekolah kita apa? Tadi tidak boleh datang telat. Oke. Jadi kamu tidak boleh datang telat. Iya. Kamu datang tepat, kita balik terus mengulangi kalimat posisi ya. Kamu datang tepat waktu. Nah, kamu mau jadi apa cita-cita kamu? Dokter, Bu. Mau dokter ya? Kamu mau jadi dokter? Iya. Iya. Sekarang gini ya, kalau misalnya kamu jadi dokter nih, kamu tidak disiplin. Kalau kerjaan dokter itu kira-kira menyangkut kemana? Nyawa orang kan? Iya. Kalau kamu tidak disiplin, apa yang akan terjadi dengan pasien kamu? Keselamatannya akan melayang. Oh, nah, apakah kamu mau nggak? Kamu mau hal itu terjadi nanti? Tidak. Tidak. Jadi, apakah mulai sekarang kamu janji akan berubah? Iya, saya berjanji. Jadi mulai besok Ibu harap kamu datang tepat waktu ya. Iya. Nah, ini yang harus kita lakukan yaitu penerapan segitiga restitusi. Nah, saya buka forum pertanyaan. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan apa aja. Kita sharing ya, jangan bertanya loh, kita sharing. Karena masing-masing dari kita mempunyai pengalaman. Nah, Tadi kan Ibu menyebutkan bahwa manusia itu bayi dilahirkan kan
seperti kertas yang udah ada coret-coret. Ya. Sedangkan dalam agama katanya baik yang dilahirkan itu bernoda. putih bersih, sehingga orang tuanya atau lingkungannya yang memahami kemana itu. Baik. Sebenarnya saya agak ngeri-ngeri sedap juga menjawab pertanyaan ini karena saya awam soal agama ya. Ya, baiklah saya juga pernah mengetahui bahwa tolong dibantu ya nanti kalau misalnya ada yang kurang menurut resepsi yang lain. Bayi itu dilahirkan putih, suci, bersih, tanpa dosa. Sekarang saya tanya, waktu ibu lahir, apakah ibu sudah ngatain orang? Tidak ada. Apakah sudah mengambil hak orang lain? Tidak. Mungkin nanti nggak sadar aja. Bayi laki-laki, apa yang bisa dilakukan bayi laki-laki? Nangis, ya. Iya. Iya paling. Nah sebenarnya dari situ sudah mengetahui kebutuhan bayi. Yang tadi kalau dia nangis, pasti ada orang lain datang. Nah di situ dia sudah menunjukkan kalau dia itu ada apa yang namanya ya? Ada yang melekat di diri dia. Dia sudah tahu oh dia pakai ini. Dia sudah mengetahui apa sih yang melekat dalam diri dia. Dia sudah menggunakan kemampuan dasar dia. Sebenarnya dia sudah dibekali oleh kemampuan setiap manusia lahir. Ya. Nah, kenapa dikatakan putih suci bersih? Karena bayi itu dilahirkan tidak berdosa. Tidak mau apa-apa. Iya, hanya badan tidak berdosa. Iya, fisik tidak berdosa. Tapi kita bicara tentang coretan-coretan itu ada karakter Potensi Iya. yang dikasih Tuhan. Iya, coba lihat pasti pernah punya anak kecil kan? Anak kecil kita misalnya ya kita mainin jawabnya, kita tarik, dia marah nggak? Marah kan? Dari mana? Apakah kita sudah ngajarin dia? Belum. Enggak, kan? Berarti dari diri. Iya, karena dia tuh setelah ada coretan Sudah ada, iya. itu artinya. Iya, sudah ada karakter sebenarnya. Tinggal kita membentuk karakter Iya. itu. Apakah kita ngajarin anak bayi marah gitu? Berarti orang tuanya nggak sangat tidak perlu tanya kalau ngajarin. Ibu ajarin marah ya. Gitu kan? Nggak mungkin. Tapi dia sudah bisa. Nangis dia. Nggak digendong-gendong, nangis dia. Nah, next. Iya. Nah, dari hal itulah, dari bayi itulah kita memupuknya. Yang memupuk karena coretan-coretan yang ada tadi dari baik sini yang coretan yang buruk kita nggak bisa dihilangkan juga, cuma bisa kita minimalisir. Ya, apakah pertanyaan saya menjawab? Ada yang lain menambahi mungkin? Tidak. Jelas. Oke. Nah. Ada lagi? Sudah semuanya. Iya. Oke. Nah, jadi untuk mewujudkan tujuan pendidikan kita yaitu mewujudkan konsep pelajar Pancasila, maka kita harus tahu peran kita sebagai guru apa sih, nilai kita sebagai guru apa sih, ya. Jadi kita sebagai guru harus tahu kita harus jangan sungkan lah mulai sekarang untuk berbagi ilmu dengan teman-teman. Jangan sungkan untuk saling bekerja sama. Kita wujudkan diri kita yang mandiri, tidak tergantung sama orang lain. Jadi jangan jangan hanya dipaksa. Kita dulu yang wujudin, kalau kita nggak dipaksa bisa melakukannya. Terima kasih ya sudah mendengarkan sosialisasi singkat saya tentang guru penggerak. Saya doakan semoga yang ada di sini akan mengikuti guru penggerak di seleksi berikutnya. Dan mari kita bergerak dan menggerakkan mulai dari saat ini. Kita dulu yang menjadi role model ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lela Anggraini, guru SMA Negeri 3 Banyuasin 3, mengampu mata pelajaran motolakal. Di sini saya akan memberikan pendapat kepada CGP Ibu Endang Widawati. Ya, Ibu Endang Widawati itu dari segi profesional itu gurunya sangat bagus, yaitu mengajarnya, baik dari metode belajarnya, tekniknya. Jadi siswa-siswa di kelas itu sangat menarik dan terkesan apabila dia mengajar.
Selanjutnya, menurut saya dari segi kepribadian, Ibu Endang Widawati ini orangnya sangat care, sangat peduli dengan teman-temannya. Apabila misalnya ada suatu pelatihan, dia mengajak teman-teman yang lainnya untuk ikut, untuk berpartisipasi, sehingga ilmu yang dia berikan, yang dia dapat, ia apresiasikan kepada teman-teman yang lain. Terus menurut saya dari segi siswa, Ibu Endang Widawati itu menurut saya dia membimbing sekali siswanya, mengarahkan bagaimana karakter siswa itu saat mengajar itu. Dia tahu misalnya membedakan siswa metode yang diajarkan seperti ini untuk siswa ini. Menurut saya dari segi kompetensi Ibu Endang Widawati ini tidak ada kekurangan. Tetapi setelah mengikuti CGP, Ibu Endang Widawati ini mengalami peningkatan dari yang tidak bisa aplikasi misalnya Canva menjadi bisa. Jadi terus dari yang kemarin-kemarin Ibu Endang tidak bisa tidak pede mengomong di depan umum, sekarang wawasannya lebih luas, lebih pede, lebih percaya diri. Itu menurut saya. Demikianlah pendapat saya tentang Ibu Endang Widawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Nasari. Saya dari SMA Negeri 3 Banjarmasin 3. Di sini saya ingin mengutarakan pendapat saya bagaimana Memendang mengajar dan hal-hal positif apa yang diberikan Memendang selama mengajar. Menurut saya Memendang adalah sosok yang baik, yang tegas, yang disiplin, yang terampil dalam mengajar. Memendang adalah guru pemotivasi untuk saya dalam hal belajar maupun di luar belajar. Memendang adalah orang yang mengajarkan saya untuk tidak bermalas-malasan dan selalu mencatat dan mencapai target dari hari ke hari untuk mencapai keinginan saya. Menurut saya Memendang adalah orang yang enjoy dalam mengajar, layaknya seorang teman, tidak tegang ya. Dan juga masuk kriteria sebagai guru favorit saya dalam mengajar. Memendang juga guru yang menurut saya beda dari yang lain. Beda itu menurut saya dia lebih ke seorang teman ya, guru yang tidak dapat saya gambarkan lagi seperti apa. Intinya Memendang adalah sosok yang paling baik yang menurut saya. Jujur saya sangat senang kepada Memendang dan pelajarannya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.